adalah dari sisi keberlangsungan usaha mikro kecil menengah adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang terdahulu itu yaitu melaksanakan lockdown atau PSBB itu yang membuat parah bagi UMKM atau keberlangsungan usaha UMKM. Banyak daripada bahkan setengah dari UMKM itu sudah gulung tikar dan terjadi yang namanya pemecatan atau PHK atau pemulangan karyawan atau perumahan karyawan, atau tidak perlu ada lagi yang namanya kebijakan PSBB atau lockdown. Pelan otomotif di tahun 2020 ini telah mengalami penurunan kurang lebih 50% jika dibandingkan dengan angka-angka penjualan dan produksi di tahun 2019. Kami pernah meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Perindustrian untuk dapat diberikan relaksasi khususnya untuk pajak penjualan barang mewah. Kami pernah minta waktu itu untuk diberikan potongan sekitar 50% daripada tarif yang berlaku pada saat ini. Tapi khusus hanya untuk kendaraan-kendaraan yang diproduksi di dalam negeri. Nah, ini PSBB ini sangat mengerus industri retail ketika PSBB itu tidak dikelola dengan baik, dengan pemahaman yang signifikan atau pemahaman yang arif dan bijaksana oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Ya, kita ketahui bahwa retail adalah industri hilir yang berhubungan dengan konsumen. Anda kembali menyaksikan Business Talk. Kita tidak hanya bersama dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, tetapi juga ada pengusaha. Selamat malam, Bu Sinta. Selamat malam. Oke, saya kembali ke Pak Erlangga dulu ya, Bu. Pak, tadi agak sedikit terpotong. Apakah ada koordinasi pemerintah dengan BPOM misalnya agar mempercepat vaksinasi? Jadi yang namanya emergency use authorization itu sudah jalur cepat dan itu digunakan di berbagai negara termasuk China. Dan juga beberapa negara seperti di Inggris pun akan memberikan yang namanya emergency use authorization. Jadi ini sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dan diterapkan di global dan juga mengikuti standar daripada WHO. Okay. Sehingga ini prosesnya emergency use authorization adalah proses yang sangat cepat. Oke, Pak Erlangga, kita ke masalah anggaran pemulihan ekonomi yang disediakan pemerintah ada 695,2 triliun. Tapi sampai sekarang yang terrealisasi hanya sekitar 60%. Nah, bagaimana pemerintah memastikan dalam 1 bulan ini serapannya bisa maksimal dan tentu saja harus tepat sasaran? Ya, penggunaan anggaran 63,3% itu kan sudah capaian sampai November year to date. Sedangkan ini baru dimulai di bulan Juli. Sehingga tentu kita melihat bahwa di sektor kesehatan misalnya pagunya 97,26 sudah terrealisasi 42%. Kemudian perlindungan sosial 90%. Kemudian yang tadi dibahas terkait UMKM itu pagunya 114 sudah digunakan 100. Kemudian insentif usaha 38,48%. Dan kemudian pembayaran korporasi yang presentasinya masih kecil 3,22, tapi ini sebagian besar adalah di BUMN ataupun di bawah Kementerian Keuangan maupun Kementerian BUMN. Jadi sebetulnya dari dana-dana tersebut sebagian besar itu akan terserap di akhir tahun bulan Desember ini. Oke, saya ke pelaku usaha. Bu Sinta, ini kalau kita lihat beberapa pengusaha mengatakan kepada Kompas TV sebenarnya nggak takut sama resesinya, tapi mereka memberikan concern-nya terhadap bagaimana kalau pandemi tidak juga berakhir. Apakah memang benar yang namanya vaksin bisa menjadi game changer bagi dunia usaha? Betul, Mbak. Jadi memang kami dari pelaku usaha sangat menyambut baik ya bahwa pemerintah akhirnya bisa menyiapkan vaksin ini. Karena memang betul kami merasa ini sebuah game changer untuk tahun depan juga. Nah, memang pengendalian COVID ini menjadi satu hal prioritas. Karena apapun yang bisa diberikan kepada pelaku usaha, kalau COVID-nya sendiri tidak bisa dikendalikan, ini akan sangat sulit. Baik dari segi supply maupun dari segi demand. Jadi kita sudah lihat bagaimana ini mempengaruhi juga di lapangan ya, confidence daripada masyarakat, terutama menengah atas yang nggak mau belanja.
Jadi ini saya rasa menjadi sangat kunci. Kalau sudah ada vaksinasi, harapan kami paling tidak COVID-nya sendiri bisa dikendalikan. Nah, tentu saja kita harus memperhatikan dari segi nanti pendistribusiannya. Jadi memang ada 3 hal yang mungkin perlu kita perhatikan. Pertama adalah memang memastikan keamanan dan tadi mengenai efektivitas daripada vaksinnya sendiri, dan ini harus bisa divalidasi tentunya. Tadi Pak Menko sudah menyampaikan melalui BPOM itu akan melakukan verifikasinya, dan ini tentu saja menjadi kesempatan juga untuk masyarakat supaya tahu gitu loh bahwa ini memang vaksin yang bisa membantu untuk pengendaliannya. Kemudian kedua, dari segi skema distribusinya kan pemerintah juga nanti akan memprioritaskan yang mana dulu. Tapi kita juga harus mempersiapkan dari pelaku usaha untuk karyawan-karyawan kita juga melalui BPJS Ketenaga Kesehatan maupun secara mandiri tadi. Jadi ini memang pendistribusiannya ini juga harus bisa efektif dan cepat. Dan yang mungkin terakhir juga pemerintah terhadap pembiayaannya tadi ya. Jadi memang mungkin pelaku usaha di sini juga harus bersiap gitu. Bagaimana caranya juga bisa berkontribusi walaupun dalam keadaan yang sulit ini, bagaimana nanti pembagiannya dari segi pembiayaan. Kami merasa ini memang satu momentum karena kita memerlukan tadi kepercayaan masyarakat untuk bisa kembali. Semua sektor yang terpengaruh bagaimanapun mau diberikan boost pun kalau pengendalian COVID-nya nggak terjadi, ini akan sangat sulit. Oke, Bu Sinta, saya masih Bu Sinta deh. Tadi sedikit menyinggung tanda kutip gotong royong antara dunia usaha dengan pemerintah. Ini kan kalau dari pemerintah sendiri punya skema vaksinasi 30% lewat Kemenkes atau gratis untuk masyarakat, sementara 70%-nya lewat Kementerian BUMN akan didistribusikan secara berbayar. Nah, apakah di sini pelaku usaha mau gotong royong, Bu, untuk membiayai vaksinasi bagi para karyawan misalnya? Ya, jadi ini kita tentu saja tidak bisa generalisasi semua perusahaan, dan itu tergantung skala perusahaannya seperti apa, kemampuan perusahaannya seperti apa. Seperti diketahui kan COVID-19 ini juga berdampak sangat berat kepada cash flow banyak sekali perusahaan. Jadi kita harus lihat. Tapi saya juga sudah bicara, memang banyak sekali juga pelaku usaha yang memang sudah siap karena mereka merasa ini faktor utama. Jadi ada yang mungkin sudah siap juga untuk bisa mau mengeluarkan anggaran untuk bisa membantu juga supaya karyawannya bisa mendapatkan vaksinasi tersebut, atau yang kita sebutkan dengan cara mandiri tadi. Memang ini yang harus kita bicarakan dengan pemerintah, karena kalau UMKM segala itu kan tidak memungkinkan. Mereka memang perlu mendapatkan dukungan maupun subsidi. Nah, ini yang masih harus dibicarakan, tapi prinsipnya pelaku usaha juga siap untuk mau bergotong royong karena ini adalah kunci daripada kita mau lihat ke depannya seperti apa ekonomi kita. Oke, Pak Menteri, ini tadi disebutkan bahwa vaksin ini menjadi kunci utama pemulihan ekonomi. Nah, bagaimana pemerintah memastikan, kan kalau satu orang aja butuh 2 suntikan ya Pak Menteri. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa dari segi infrastruktur pun kita siap, misalnya dari jumlah tenaga medis dan lain sebagainya? Ya, pemerintah sudah menyiapkan mereka yang akan diberikan gratis misalnya. Tadi disampaikan bahwa usaha kecil menengah apabila mereka menjadi menerima BPI atau bantuan pembayaran iuran dari pemerintah, itu apabila mereka tidak punya komorbid, otomatis mereka akan mendapatkan vaksin secara gratis. Nah, pemerintah sendiri sudah menyiapkan infrastruktur, apakah itu dalam bentuk puskesmas, kemudian juga tenaga kerja kesehatan, dan ini sudah dilakukan simulasi di berbagai daerah, antara lain kemarin di Bogor yang dihadiri Bapak Presiden, kemudian di Bali, sehingga tentu simulasi ini akan didorong agar mereka siap untuk melakukan vaksinasi. Dan tentu sistem distribusinya nanti akan didorong oleh Bio Farma sampai tingkat provinsi, kemudian dari provinsi, kabupaten, kota melalui dinas kesehatan, dan tentunya mereka akan mempersiapkan dan tentu dikawal oleh TNI Polri.
Nah, jejaring yang digunakan kita punya vaksinator sebesar 23.145 nakes, rasio pelayanannya 1/420. Kemudian ini bisa ditingkatkan menjadi 1/40. Infrastruktur puskesmasnya ada 10.134. Rumah sakit klinik pemerintah ada 2.877 dan kantor kesehatan pelabuhan ada 49. Jadi tentu dengan dukungan TNI Polri, infrastruktur untuk pelaksanaan vaksinasi sudah disiapkan oleh pemerintah. Sudah disiapkan oleh pemerintah, angka tersebut cukup ya Pak untuk melayani 160 juta penduduk? Ini untuk yang direncanakan 32 juta plus 107 juta, 75 juta ini cukup. Nah, tentu kita melihat ke depannya yang namanya vaksin mandiri kan sesuai nanti dengan apa yang diminta oleh masyarakat. Dan nanti tentu pemerintah akan melihat bahwa ini kan dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Artinya kita akan lakukan sepanjang tahun 2021 dan sebagian akan juga masuk ke tahun 2022. Jadi ini bukan sesuatu yang sekaligus, tetapi ada tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Pertanyaan. Jadi masyarakat juga bisa bersabar selama vaksinasi masih dilakukan. Ini tidak berarti bahwa 3M itu berhenti, tetapi 3M harus tetap dilakukan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Kemudian pemerintah tetap di segi kesehatan melakukan tracing, kemudian tracking maupun melakukan treatment terhadap pencegahan daripada COVID itu sendiri. Jadi ini semua berjalan paralel, 3T, 3M, dan vaksinasi. Protokol kesehatan harus tetap dijalankan meski vaksin sudah sampai di Indonesia 1,2 juta dosis. Nah, Bu Sinta, pertanyaan terakhir ke Bu Sinta, harapannya apa? Selagi ada Pak Menko di sini, dunia usaha butuh apa? Jelas yang pelaku usaha sudah menyampaikan kepada pemerintah apa saja yang dibutuhkan, tapi menurut saya ini prioritas. Jadi selain daripada vaksin untuk tahun depan kami juga sudah minta dari segi pembiayaan untuk pemulihan ekonomi ya, terutama yang hubungannya dengan kredit, ya modal kerja baru dan juga insentif usaha ini bisa terus digulirkan tahun depan. Tapi memang game changer satu lagi nih Mbak, itu undang-undang Ciptaker itu mesti jalan tahun depan supaya itu juga bisa membantu pelaku usaha untuk kembali memulihkan bisnisnya. Jadi ini saya rasa juga hal yang sangat penting. Aman ya Pak Menko? Ya, insya Allah dua hal game changer itu dikerjakan pemerintah secara paralel. Jadi satu terkait dengan vaksinasi. Tadi saya sampaikan bahwa Indonesia ini salah satu negara yang mendapatkan vaksin tercepat di negara ASEAN. Kemudian yang kedua, game changer Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11. Ini diharapkan nanti per tanggal 2 Februari seluruh PP dan Perpresnya itu bisa diselesaikan. Bu Sinta bekerja dengan teman-teman Kadin dan juga tim aspirasi, di mana juga kami sudah membuka website khusus untuk itu, dan hitnya sudah lebih dari 2 juta. Jadi sudah sangat terbuka, dan dengan demikian tentu kita berharap bahwa reform struktural itu menggunakan momentum pandemi COVID. Karena sebelum pandemi COVID dan sesudah pandemi COVID, cara kita bekerja, cara kita melakukan pelayanan publik, dan cara kita bersaing dengan negara lain akan berbeda. Dan apa yang dilakukan di Indonesia, rupanya Australia ikut. Jadi mereka juga melakukan labor reform. Nah, sekarang sedang ramai juga di Australia. Sehingga itu mereka sudah melihat bahwa itu adalah game changer yang dilakukan mereka terinspirasi oleh Indonesia juga. Terinspirasi oleh Indonesia. Baik, terima kasih Bu Sinta telah bergabung di Bitalk. Yang jelas memang pandemi, saudara, telah membuat angka pengangguran dan kemiskinan juga memburuk. Bagaimana selengkapnya? Business Talk masih akan segera kembali bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan 3 ekonom.